adalah makhluk yang sudah terkurung di hutan ini selama bertahun-tahun, bersama dengan sosok makhluk penguasa hutan yang sudah menghabiskan banyak nyawa yang ditumbalkan kepadanya. "Kliwon, di mana kamu?" ucapku dengan suara lemah mencari keberadaan sahabatku itu. Sayangnya, bukan Kliwon yang menjawab, melainkan sesosok demit wanita tanpa kaki yang bergantungan di atas pohon. "Bocah iki jatahku," ucapnya yang dibantah oleh demit berwujud hitam yang merangkak di tanah dengan wajah polos tanpa bola mata di wajahnya. "Ora iso, kui jatahku." Tak hanya dua makhluk mengerikan itu yang mendekat. Sosok-sosok lain pun merasa sudah haus akan darah, seolah sudah siap untuk menerkamku. Tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkanku dari situasi ini selain perlindungan yang maha kuasa. Bahkan saat Pak Alek menyusulku ke sini pun, ia juga belum tentu bisa melawan mereka. Lari, hanya itu yang bisa kupikirkan saat ini. Tapi ke arah mana? Dan bagaimana cara agar aku bisa lolos dari mereka? Tak henti-hentinya aku membacakan doa dan ayat-ayat suci untuk membangun perlindungan dari makhluk-makhluk ini. Beberapa dari mereka yang lemah seketika terbakar saat mendengar setiap doa yang kulantunkan. Namun itu masih jauh dari cukup, hingga akhirnya aku mendengar suara dari ujung barat hutan. Suara menggeram seperti makhluk yang mengamuk membabi buta. Mungkin itu makhluk yang ingin membunuh Kliwon. Seketika aku menerjang kumpulan demit ini dan berlari menuju arah suara itu bersama dengan demit-demit yang mengejarku. Hampir di setiap sisi hutan pun sudah dipenuhi dengan makhluk serupa. Aku pikir aku akan tertangkap oleh mereka. Namun saat suara itu semakin besar, makhluk-makhluk itu tidak berani mendekat. Sekuat itukah makhluk yang kami lawan? Raksasa? Tidak sebesar raksasa, namun tingginya yang hampir 3 kali manusia biasa sudah cukup membuatku gentar. Terlebih warna tubuhnya yang hitam dan matanya yang merah menyala membuat makhluk yang mendekatinya menjadi gentar. Tidak, aku tidak punya kekuatan yang cukup untuk melawan makhluk ini. Dan keberadaan Kliwon pun tidak ada di sekitarku. Aku bersiap untuk mundur. Namun makhluk itu menyadari keberadaanku dan segera menangkapku dengan tangannya yang besar. Tak mau pasrah, aku membacakan mantra pembakar dan doa-doa untuk menyerangnya. Namun sayangnya itu tidak berarti apa-apa. Tubuhku terangkat dengan lengan besarnya. Saat ini di hadapanku terlihat sederetan gigi tajam dan taring yang besar, tak jauh dari kedua matanya yang memerah penuh amarah. "Alek, Kliwon, tolong!" Teriakku mengharapkan keajaiban datang menolongku. Namun sayangnya itu tidak terjadi. Aku teringat akan korek pusaka yang ada di kantongku dan mencoba meraihnya tepat sebelum tubuhku masuk ke mulutnya. Dengan segera aku menyalakannya dengan tangan yang terhimpit oleh genggaman besar makhluk itu. Sebuah cahaya kecil menyinari hutan ini dan membakar sebagian kecil jari di telapak tangan makhluk itu, dan sontak membuat makhluk itu terlihat aneh. Bukan, api ini tidak cukup untuk melukainya. Namun sepertinya kekuatan yang dimiliki dari api ini memberikan suatu efek pada makhluk itu. Tapi itu tidak cukup untuk menolongku. Aku selamat dari mulut makhluk itu. Namun tingkahnya yang aneh membuatku terbanting dengan keras di tanah. Dan saat itu semua menghitam bersama dengan hilangnya kesadaranku. Di sisi lain, "Anjul, bangun." Terdengar suara Pak Alek yang mencoba memulihkan kesadaranku dengan kemampuannya. "Apa yang terjadi, Pak Alek?" Aku membuka mata dengan keadaan tubuh yang lebih baik dari sebelumnya, dan terlihat Pak Alek sedang menggenggam keris pusakanya. "Pak Alek, awas Pak Alek, makhluk itu berbahaya," ucapku yang segera memaksakan diriku untuk berdiri dan memperingatkan Pak Alek. Namun ternyata makhluk itu sudah tidak ada. "Hopo Tonjul? Makhluk apa yang kamu lawan?" Udah gak ada. Makhluk hitam besar itu sudah dikalahkan sama Pak Alek," balasku. "Pak Alek gak nemuin apa-apa, Jul, di sini selain kamu dan korek api itu."
Dan yang Pak Lek lawan juga hanya demit-demit alas biasa, jawabnya. Aku tertegun dan lihat sekitar. Lantas kemana perginya makhluk itu? Dan kenapa aku bisa selamat? Sudah, kita kembali dulu. Terlalu bahaya di tempat ini. Semua ini jauh dari kemampuan kita, perintah Pak Lek. Tapi Pak Lek, Kliwon belum ketemu. Mendengar ucapanku, Pak Lek hanya menghela nafas. Aku tahu Pak Lek memikirkan keselamatanku, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Kliwon. Maaf Pak Lek, ucapku yang segera berlari ke arah berlawanan dengan Pak Lek dan masuk kembali ke sisi hutan lainnya. Jul, ini masalah serius. Jangan main-main, Jul, teriak Pak Lek mencoba mengejarku. Yo Pak Lek, Cahyo tahu. Pak Lek kumpulkan kekuatan sama Mas Linggar, biar kalau Cahyo kenapa-napa bisa nolongin lagi. Balasku yang berlari lebih cepat dan meninggalkan Pak Lek menuju ke dalam hutan. Aneh, tidak seperti tadi. Kali ini demit-demit di hutan ini hanya memandangku dari jauh dan tidak mendekatiku. Ada yang berani mendekat, tapi itu bukan demit. Mereka adalah sekumpulan monyet kecil yang berlari tak jauh di depanku. Sayangnya tidak ada Kliwon di antara mereka. Tingkah laku mereka terlihat aneh, seolah menuntunku ke arah sesuatu dan terhenti di sebuah pohon besar yang terlihat sangat tua. Bocah cilik. Tiba-tiba terdengar suara seorang kakek yang terlihat lemah dari kegelapan sekitar pohon itu. Baju di tubuhnya terlihat compang-camping, seperti robek karena sesuatu, dan terlihat bekas luka dari tubuhnya. Penampilannya seperti dukun yang lama tidak pernah keluar dari hutan ini. Aku ngenteni pirang tahun, mau ngentok cah cilik, ucap orang itu. Siapa kamu? Tanyaku yang heran dengan sosok itu. Tuhan, bagaimana Tuhan? Hanya anak ini yang datang, Doro. Tiba-tiba orang itu berbicara dengan sosok di belakangnya. Bukan, itu bukan makhluk tadi. Itu makhluk yang lebih mengerikan. Raksasa dengan wajah yang beringas dan mengenakan mahkota emas hitam. Aku merasa makhluk ini seperti bukan dari zaman ini. Seketika makhluk itu merasuk ke dalam dukun itu dengan beringas. Raut wajah kesakitan terlihat dari orang itu saat tubuhnya membesar dan merobek kulit-kulitnya. Ampun Doro, tubuhku lo mboten sanggup, ucapnya. Namun makhluk itu tidak menghiraukan hingga tubuhnya berubah menjadi monster seperti yang menantang Kliwon di mulut hutan tadi. Rasa takut menjalar lagi ke seluruh tubuhku. Namun, sebuah benda terlempar ke arahku. Itu sebuah kacang. Aku mencari asal benda itu yang sepertinya berasal dari atas pohon. Kliwon? Ucapku senang saat melihat wujud temanku itu berada di atas pohon. Ia segera menoleh ke arah berlawanan dan memintaku mengikutinya. Terlihat cukup banyak bekas luka di tubuhnya seolah telah melewati pertarungan sebelum ini. Hei, tunggu! Aku mencoba mengikutinya. Namun makhluk itu berjalan tertatih, mengejarku dan mulai memerintahkan demit-demit di sekitarnya untuk menyerangku. Kliwon, kita lawan saja dia. Dengan bantuanmu, mungkin kita bisa menang, teriakku. Namun ia terus berlari hingga sampai di sebuah sendang yang cukup besar. Dari gerak-geriknya, aku membaca maksud Kliwon. Ia bertujuan menjatuhkan makhluk itu ke dalam sendang ini. Aku mengerti, kalau cuma menjatuhkan ke sendang itu, harusnya bukan perkara sulit, ucapku. Setelah mendengar ucapanku, Kliwon segera menaiki pundakku. Seperti biasa, dari jarak dekat, terlihat bekas luka di matanya, hampir membuat salah satu matanya menjadi buta. Tenang saja Kliwon, akan kita balas semua ini, ucapku pada Kliwon. Ia berteriak memamerkan gigi-giginya yang tajam dan bersiap menerima serangan dukun yang telah dirasuki demit raksasa hitam itu. Dengan segera Kliwon melompat ke tanganku, menyalurkan tenaganya untuk memberikan kekuatan pada tanganku. Kami beradu pukulan, namun sesuatu yang tidak kusangka terjadi. Kekuatan Kliwon tidak merasuk ke lenganku dan membuatku terpental hingga ke pinggir sendang. Ini kenapa Kliwon? Tidak seperti biasanya, tanyaku. Namun perangai Kliwon juga terlihat bingung. Namun demit itu terus menyerangku.
Kliwon, selamatkan dirimu, ucapku sambil mundur dan memasukkan kakiku ke sendang dengan air yang berwarna hitam itu. Demit itu terpancing dan menerjangku. Dan dengan sisa kekuatan yang kupunya, aku menggunakan ilmu bela diri dan kontak batinku untuk menjatuhkan demit itu ke dalam sendang. Anehnya saat demit itu memasuki kubangan air ini, kedalaman air menjadi bertambah semakin dalam, seolah tidak memiliki dasar. Demit itu mencengkeramku hingga tidak dapat menyelamatkan diri. Aku mulai kehabisan nafas, sementara demit itu tidak bisa pergi dari sesuatu yang menariknya ke dalam sendang. Tidak ada lagi yang dapat kupikirkan selain melepaskan sarungku agar mengambang, sehingga mungkin Pak Lek bisa menemukan jasadku nanti. Sebelum sempat kehilangan kesadaran lagi, samar-samar aku melihat Kliwon dan beberapa temannya masuk ke dalam sendang ini dan berenang ke arahku. Sementara di sisi lain, mimpi? Apa aku sedang mimpi? Berbagai macam makhluk seperti yang ada di cerita-cerita zaman dulu terlihat di depan mataku yang terkapar di sebuah hutan. Silaunya cahaya matahari yang terpecah dari dedaunan memaksaku untuk melihat semua kejadian-kejadian yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bagaimana tidak? Apa kamu tidak terheran saat melihat seekor ular bertanduk melilit sebatang pohon dan bertarung melawan burung gagak bersayap 6? Tak hanya sampai di situ, segerombolan makhluk kecil, kerdil dengan mulut berlumuran darah dan membawa peralatan perang primitif saling bunuh dengan berbagai makhluk yang ada di hutan ini. Sudah jelas ini mimpi. Lebih baik aku tidur lagi agar tersadar dan bisa bangun pagi untuk menikmati pisang di kebun Bu Darmi. Cukup lama sampai mataku kembali terbuka. Kini salah satu wajah makhluk kerdil itu berada tepat di hadapan mataku dengan memamerkan kudis yang memenuhi seluruh wajahnya dan taringnya yang masih berlumuran darah. Spontan aku kaget dan berniat meninggalkan tempat itu, tapi ternyata tidak semudah itu. Segerombolan makhluk kerdil sudah mengelilingiku seperti bersiap menyerang. "Siapa kalian?" tanyaku. Sayangnya mereka tidak menjawab, seolah memang tidak mengerti dengan bahasaku. Tak ada pilihan lain selain melindungi diriku dari serangan makhluk-makhluk haus darah ini. Satu demi satu ilmu bela diriku mampu melumpuhkan mereka. Ternyata mereka tidak begitu kuat, namun jumlahnya yang banyak dan kecerdikannya cukup membuatku kerepotan. Sampai akhirnya aku berhasil melarikan diri menjauh dari mereka. Sayangnya, hampir di seluruh bagian hutan ini terdapat pertempuran mengerikan antar makhluk gaib yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Ini di mana? Di sisi lain, terdengar suara menggeram dari sudut hutan ini. Ini adalah suara dari dukun yang tadi dirasuki oleh sosok hitam itu. Sebuah pukulan membuatku terpental hingga memuntahkan darah dan terpojok di sebuah pohon besar. Itu dukun dan makhluk tadi. Makhluk itu tidak merasuk di tubuh dukun itu lagi. Di sini ia memiliki wujud yang lebih nyata dan bisa dengan bebas menyerangku. "Hentikan!" teriakku. "Bocah bodoh, kalaupun kau mati, kau tidak akan bisa pergi dari tempat ini," jawab dukun yang berada di genggaman makhluk besar itu. "Ini adalah hutan tempat asalnya tuanku, Doro Jogorawu. Kamu harus mati karena telah mengembalikannya ke tempat laknat ini," ucap dukun itu dengan sombong. Namun sebenarnya dukun itu hanya dipermainkan di genggaman makhluk bernama Jogorawu itu, seperti sebuah boneka rusak dengan tubuh yang berlumuran darah. "Ora usah ngurusi aku. Gak lama lagi kamu bakal mati dengan luka sebanyak itu," ucapku yang setengah kasihan dengannya. "Berisik!" teriaknya dengan mata sinis ke arahku dan berpaling ke arah makhluk mengerikan itu. "Doro, saya tidak mengeluh. Bocah ini hanya mengada-ngada. Doro pasti masih membutuhkan saya," ucapnya memohon kepada makhluk hitam itu. Sayangnya raut wajahnya sangat tidak senang hingga ia membanting berkali-kali tubuh dukun itu ke tanah. Hingga akhirnya dukun itu kehilangan nyawanya. Sungguh sebuah pemandangan yang mengerikan. Apalagi setelahnya, makhluk itu menoleh ke arahku, seolah mengatakan berikutnya adalah giliranku.
Sekuat tenaga aku mencoba berlari. Namun tetap saja aku menemui pertempuran lain di sudut hutan ini dengan makhluk yang tidak kalah mengerikan dari yang dukun itu panggil dengan nama Jogorawu itu. Sepertinya hukum rimba berlaku di tempat ini. Siapa yang kuat, dialah yang bertahan hidup. Aku menyadari hal itu dan segera berhenti membentuk kuda-kuda untuk melawan Jogorawu dan siapapun yang mendekatiku. Aku tidak akan mati semudah itu. Sebuah pukulan dari Jogorawu mencoba menghempaskanku, namun kali ini aku lebih sigap dan menghindari serangannya. Sialnya, sebuah bola api sudah menunggu di belakangku dan bersiap menyerangku. Sementara aku menghindarinya, sosok siluman ular sudah mengincarku dari ketinggian pohon hutan ini. Tempat apa ini? Neraka kah? Namun mengapa tidak seperti yang digambarkan di semua kitab? Entah berapa lama aku berlari, bertarung, dan mencoba bertahan hidup dari semua makhluk di tempat ini, hingga salah satu tendangan mengenaiku dengan telak. Aku berdiri dan mencoba membalas, namun aku terhenti saat tersadar bahwa serangan itu berasal dari manusia, tepatnya seorang anak manusia. Kamu manusia kan? Ucapku. Namun bukannya menjawab, melainkan serangan demi serangan darinya meluncur ke arahku. Sebenarnya bukan ke arahku saja, tapi ke semua makhluk yang ada di tempat ini. Berhenti, ucapku pada anak berbaju kuno yang cukup primitif menurutku. Namun bukannya jawaban, tapi malah serangan lagi yang anak itu berikan kepadaku. Dasar bocah demit, teriakku sambil mencoba membalas serangannya dan mendaratkan tendanganku di kepala. Bukannya kesakitan, anak itu malah tersenyum dan memamerkan matanya yang memutih sepenuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Percuma, aku tidak bisa berharap pada bocah ini dan segera pergi. Namun seperti bocah itu masih berusaha membalas tendanganku dan mengejarku hingga mendaratkan sebuah tendangan yang membuatku tersungkur. Bertubi-tubi pukulannya menghujam tubuhku hingga tak mampu untuk membalas. Namun sebelum pukulan terakhirnya mencapai tubuhku, sesosok makhluk menerjang dan menghentikannya. Hentikan, dia manusia sama sepertimu, ucap makhluk seukuran manusia yang lebih mirip dengan ras kera. Namun bocah yang mengamuk itu masih terus mencoba menyerangku, sementara makhluk itu mencoba mengembalikan kesadaran bocah itu. Cukup lama, namun akhirnya bocah itu mendapatkan kesadarannya kembali dan terduduk tak berdaya. Kenapa manusia sepertimu ada di tempat seperti ini? Ucap makhluk itu. Sepertinya dia satu-satunya makhluk di hutan ini yang bisa berbicara bahasa manusia. Tidak tahu. Kalian siapa? Mereka siapa? Tanyaku. Sudah, kita cari tempat persembunyian dulu. Ayo, akan kujelaskan nanti. Makhluk dari bangsa kera itu menggendong bocah itu dan membawa kami ke sebuah goa batu yang letaknya tidak cukup jauh dari tempat kami bertarung. Hanya meja batu dan sebuah penerangan dari lampu minyak yang ada di tempat ini. Manusia memanggilku Giridaru, bangsa kera dari alas wetan. Siapa kamu? Dan siapa yang ada di dalam diri kamu itu? Tanya makhluk yang mengaku bernama Giridaru itu. Aku Cahyo. Maksudmu tentang yang ada di dalam tubuh saya itu apa? Tanyaku heran. Makhluk itu menghela nafas panjang sambil menyiapkan air untuk bocah yang belum sadar itu. Kau pikir bisa bertahan dari serangan makhluk di hutan ini karena apa? Ucap Giridaru. Karena ini mimpi kan? Balasku polos. Mimpi dasmu. Sudah babak belur begitu masih berani bilang ini mimpi? Aku tahu ini bukan mimpi, tapi aku tidak bisa menjelaskan soal semua ini. Tapi aku baru tahu loh, kalau bangsa kera yang bisa bahasa Jawa. Tanyaku. Itulah kelebihanku sebagai telek sandi. Ilmu yang kumiliki mampu membuatku berkomunikasi dengan segala makhluk. Nanti ku bantu agar bisa bicara dengan bocah ini. Balas Giridaru sambil memberikanku ramuan yang katanya bisa memulihkan tubuhku dan membantuku menggunakan sedikit ilmunya. Aku beristirahat sejenak di tempat persembunyian yang cukup aman ini, walaupun hanya sedikit udara yang bisa masuk ke celah gua batu ini. Jogorawu, kamu tahu soal makhluk itu? Tanyaku pada Giridaru saat teringat sosok makhluk yang membuatku tersesat di tempat ini. Jogorawu. Paras Giridaru berubah.
dia segera menghentikan kegiatannya dan menghampiriku. Dia raksasa kera terkutuk yang memporak-porandakan kerajaan bangsa kera di alas wetan. Namun dia sudah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Aku mendengar cerita Giridaru baik-baik. Makhluk itu yang menyebabkanku tersesat di hutan ini, balasku. Maksudmu, Jogorawu berada di hutan ini? Aku mengangguk. Dia menguasai hutan di alam tempatku tinggal dan sudah memakan banyak tumbal. Namun sebelum mengakibatkan lebih banyak korban, aku dan teman-temanku berusaha menghentikannya dengan menenggelamkannya di sebuah sendang bersama dengan tubuhku. Dan akhirnya aku sampai di sini. Terlihat wajah khawatir di wajah Girindaru. Namun sebelum menjawab, terdengar suara dentuman keras dari tubuh gua ini, seolah ada sesuatu yang menyerangnya. Sial, sepertinya ada makhluk yang bisa mengikuti kita, ucapnya. Girindaru menengok ke arah bocah itu. Dia juga belum sadar. Ayo kita lawan saja, ucapku polos. Ilmumu ndak seberapa di tempat ini, dan aku bukan kera petarung. Sulit untuk melawan. Bahkan salah satu makhluk di hutan ini susah sekali, balasnya. Kekuatan yang menyerang tempat ini semakin besar hingga membuat tempat ini mulai runtuh. Kita keluar sekarang. Lebih baik mati melawan mereka daripada terkubur di sini, ucapku yang segera berlari ke arah pintu keluar. Ternyata sosok raksasa mengerikan sudah menanti di hadapan kami. Duh, gak jadi. Kita ngumpet aja yuk, jawabku kembali ke dalam goa yang disambut dengan pukulan di kepala oleh Girindaru. Kan sudah aku bilang, kita tunggu bocah ini sadar. Walaupun begitu, aku tahu gua ini juga tidak dapat bertahan lebih lama. Seandainya ada Kliwon di tempat ini, mungkin aku bisa melawan mereka, ucapku dalam cemas. Siapa Kliwon? Kera kecil sahabatku. Dia bisa meminjamkan kekuatannya ke tubuhku. Mendengar ucapanku, Girindaru mendekat dan mengendus tubuhku. Ia menemukan beberapa helai rambut bulu halus milik Kliwon. Aku tahu bau ini. Ini bulu milik wujud raga Wonosudro. Di mana dia sekarang? Tanya Girindaru. Wonosudro? Siapa dia? Itu bulu milik Kliwon kok, jawabku. Yang mampu mengimbangi kekuatan Jogorawu adalah kedua panglima monyet kembar dari kerajaan di sisi gaib hutan ini, Wonosuro dan Wonosudro. Ia menghilang bersama Jogorawu untuk menghentikannya. Sebentar. Lah kok malah mumet aku? Aku berpikir sejenak. Kliwon pernah menceritakan bahwa dia berasal dari hutan yang bernama Wanamarta saat pementasan wayang di desa Kandimaya. Apa itu adalah sisi gaib hutan ini? Apa sisi gaib hutan ini bernama hutan Wanamarta? Tanyaku. Bangsa manusia menyebutnya seperti itu, jawab Girindaru. Berarti benar yang dimaksud Girindaru. Wonosudro adalah Kliwon dan Wonosuro adalah saudara kembar Kliwon yang dibunuh oleh Jogorawu. Kita harus cari Kliwon. Maksudku Wonosudro. Seharusnya dia ada di hutan ini. Dia menyusulku ke dalam sendang sebelum tersesat di tempat ini, ucapku. Akhirnya aku menemukan tujuan di hutan ini. Setidaknya aku harus mencari Kliwon dulu. Lalu bagaimana dengan Wonosuro? Apa dia juga ada di hutan ini? Tanya Girindaru. Aku terdiam sejenak. Apa aku harus menceritakan tentang kematian Wonosuro? Tepat setelah serangan raksasa itu menggetarkan gua ini lagi, bocah itu terbangun. Matanya tidak memutih seperti tadi. Sebuah tendangan dari bocah itu membuatku terpental ke dinding. Girindaru, dia kumat lagi, ucapku. Itu balasan karena sudah memanggilku bocah demit, ucapnya yang segera melangkah keluar. Girindaru hanya tertawa saat melihat kejadian itu. Saat dikuasai ilmunya, ia akan kehilangan kesadaran. Tapi saat ini dia dalam keadaan sadar. Melewati celah kecil di sisi hutan, kami merangkak keluar dengan menyembunyikan keberadaan kami. Namun tetap saja, makhluk itu bisa menemukan kami dengan mudah. Bocah berambut panjang itu segera melompat dari satu dahan ke dahan lain dan menyerang raksasa yang mencoba merusak tempat persembunyian kami. Girindaru, dia beneran manusia atau demit? Kenapa bisa selincah itu? Tanyaku. Sementara itu, sebuah cerita yang cukup panjang diceritakan oleh Girindaru mengenai
sebuah retakan dimensi yang menyebabkan makhluk-makhluk ini bermunculan di hutan ini. Bocah ini adalah manusia dari salah satu suku asli di hutan ini yang telah habis dibantai oleh makhluk dari retakan dimensi itu. Tapi retakan dimensi itu juga memberikan kekuatan mengerikan untuk bocah itu yang mampu merebut kesadarannya. Beruntung ilmu dari sukunya mampu menahan kekuatan dari alam itu dan mempertahankan kesadaran manusianya. Mendengar cerita Girindaru, aku jadi teringat kejadian saat keluarga dan seluruh penduduk desaku dihabisi oleh makhluk yang menyamar sebagai kelompok ludruk. Yang menimpanya mungkin lebih parah dari yang kualami. Girindaru, aku akan membantu dia, ucapku yang segera membaca ajian penguat raga dan menerjang beberapa raksasa di sana. Ternyata dengan bantuan bocah ini, aku bisa menangani makhluk-makhluk ini dengan cukup mudah. Aku hanya perlu mengalihkan serangannya, dan bocah itu yang melumpuhkannya. Tapi samar-samar, aku merasakan sesuatu yang mulai memberontak di dalam tubuhku. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Girindaru. Pertarungan ini cukup sengit. Kami harus mencari celah untuk melarikan diri lagi. Namun sayangnya, tidak semudah itu. Brak! Tiba-tiba bocah itu terpental. Tidak seperti makhluk-makhluk tadi. Sosok makhluk menghampiri kami dengan pasukan besar berwarna hitam yang dipimpin oleh sosok jahat yang kukenal, Jogorawu. Girindaru menarikku dan membawa bocah itu pergi menjauh. Sayangnya, di sekitar kami sudah terkepung oleh pasukan raksasa hitam dari berbagai ukuran. Girindaru, kita harus apa? Tanyaku yang mulai merasa putus asa melihat keberadaan makhluk yang mengepung kami. Sayangnya Girindaru masih terdiam. Aku harus menggunakan ajian itu lagi. Mungkin kita bisa selamat, ucap bocah itu tiba-tiba. Girindaru menahan bocah itu dan masih berpikir sembari menatap wajah Jogorawu dengan tatapan yang mengancam. Sepertinya aku tahu mengapa ia mengincarmu, ucap Girindaru. Maksudmu apa? Tanyaku. Ia mengincar sesuatu yang ada di dalam dirimu. Dan jika itu benar, mungkin saja itu bisa menolong kita, jawabnya. Aku tidak mengerti dengan ucapannya. Sejak aku kecil, tidak ada apapun yang aneh di dalam tubuhku. Pale juga sudah sempat menerawang. Berdiri di hadapanku, biar ku bantu untuk melepaskannya, ucapnya. Aku pun tidak bisa menolak. Tidak ada cara lain yang dapat kupikirkan untuk menghentikan semua ini. Dengan lipatan jarinya, beberapa ia menekan titik-titik di tubuhku dan menyalurkan tenaga berwarna hitam yang membuatku terasa panas. Sesuatu mulai memberontak, namun itu tidak lama, hingga sesosok makhluk keluar dari tubuhku. Seekor kera raksasa dengan warna putih yang mendominasi sebagian bulunya dan hampir sama dengan Jogorawu. Mahkota dan beberapa benda berukiran kerajaan menghiasi dadanya. Wajah Girindaru terlihat tersenyum dan segera menghampiri makhluk itu. Lama tak berjumpa, Wonosuro, ucapnya. Samar-samar aku mengingat sosok hitam yang hampir memakanku di alas wetan sebelum aku kehilangan kesadaran. Jangan-jangan makhluk itu tidak menghilang? Apa makhluk itu adalah roh Wonosuro yang kehilangan kendali dengan pengaruh hutan itu dan akhirnya merasuk ke dalam tubuhku? Aku hanya bisa menduga-duga. Makhluk yang bernama Wonosuro itu segera mengangkat tubuhku dan meletakkanku di bahunya. Kliwon? Tanyaku. Makhluk itu menggeleng, namun ia tersenyum dengan giginya yang besar seolah memberikan jawaban. Senyumnya mirip sekali seperti Kliwon. Wonosuro dan Wonosudro saling terhubung. Itulah sebabnya ia mengenalmu dengan baik, jelas Girindaru. Di tengah kebingunganku, sesosok raksasa hitam suruhan Jogorawu menyerangku. Namun hanya dengan sekali libasan tangan Wonosuro, makhluk itu terhempas tak berdaya. Edan, kekuatan Kliwon aja gak sekuat itu, ucapku. Bodoh, berarti kamu belum lihat wujud fisik temanmu itu, ucap Girindaru. Entah mengapa aku menjadi semangat. Sepertinya kekuatan penguat ragaku akan dapat membantu Wonosuro dan mengimbangi Jogorawu. Bocah gondrong, aku akan menghadapi Jogorawu. Tolong bantu aku menyingkirkan anak buahnya, ucapku pada bocah itu. Dan
bersambung. Satu part lagi, bagian terakhir, monyet kembar alas wetan. Dan ini yang sudah saya bacakan adalah Wonosudro. Bagian berikutnya, monyet kembar alas wetan, tamat. Pengalaman gaib seseorang saat mendapatkan kesaktiannya kadang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Kadang saking mustahilnya, hal itu hanya dianggap sebagai mimpi atau bunga tidur semata. Tapi setidaknya kisahnya cukup menarik untuk disimak. Terima kasih sudah mengikuti bagian ini hingga selesai. Terima kasih juga untuk Mas Dioseta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta secara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.